suara Cibatu untuk Cibatu. Nah pemirsa, saat ini saya berada di Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Itu dekatnya posternya Pak Haji Ahmad. Kayak gimana wawancara saya dengan Pak Haji Ahmad? Yuk ikuti perjalanan saya, masih jauh ke rumah beliau. Yuk ikuti. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Haji Ahmad. Kayak gimana obrolan saya dengan beliau? Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ini saya sudah berada di kediamannya Bapak Haji Ahmad. Ini salah satu calon anggota DPRD dari Kabupaten Purwakarta, Pak ya. Dapil 2. Dapil berapa nih, Pak? Dapil 2. Dapil 2 itu mana aja, Pak? Dapil 2 itu mencakup Kecamatan Cibatu, Ya. Kecamatan Cempaka, Pengurus Sari, dan Babakan Cikau. Babakan Cikau. Ini pencalonan yang keberapa kali nih, Pak? Yang kedua kali. Yang kedua kali. Ini Bapak kenapa nih, Pak? Visi misi Bapak berada di PDI Perjuangan. Saya berada di PDI Perjuangan, ya jujur aja. Ya, Kalau saya melihatnya ke figur pendiri partai PDI Perjuangan. iya, Dari partai PDI Perjuangan yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. iya. Beliau adalah putrinya sang proklamator, putrinya Bung Karno, dan memang partainya Wong Cilik. Iya. Dan sekarang alhamdulillah Presiden Indonesia sudah 2 periode ini dari kader terbaik Iya. Partai PDI Perjuangan itu Pak Insinyur Joko Widodo, Iya. dan beliau sudah membuktikan kinerjanya yang luar biasa untuk kemajuan negara kita, dan itu sudah banyak manfaatnya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Jadi saya bertahan di PDI Perjuangan karena jika kader terbaik PDI Perjuangan dipercaya memimpin negeri ini, Iya. beliau dapat membuktikan bahwa kinerja dari kader terbaik PDI Perjuangan itu Pak Jokowi sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Berarti Bapak juga ada rencana target untuk meneruskan cita-cita beliau juga ya, untuk Purwakarta khususnya ini, Pak ya. Salah satunya saya ingin membantu rakyat dari bawah, Ya. sekupnya di Purwakarta, tapi utamanya di dapil saya dapil 2, Pak. Ya, Lebih khususnya lagi di wilayah Kecamatan Cibatu. dari wilayah Cibatu sendiri hanya Bapak aja atau ada yang lain yang mencalonkan? Kalau untuk partai PDI Perjuangan, calon yang dari Kecamatan Cibatu hanya saya sendiri. Kalau untuk partai lain, kita sekecamatan ada 14 calon. Ada 14 calon anggota DPRD dari berbagai macam partai. Ya, ya, ya. Berarti Bapak ini di PDI juga sekarang berarti pengurus atau siapa, Pak? Saya kebetulan di PDI Perjuangan sudah 2 periode ini Ya. menjadi ketua PAC, Partai Anak Cabang, pengurus anak cabang sekecamatan Cibatu. Alhamdulillah saya sudah dipercaya oleh rekan-rekan menjadi ketua partai di Cibatu sudah 2 periode sekarang ini. Kemudian nih Pak, sebagai orang baru kemudian tapi sudah lama ya yang berada di PDI Perjuangan, apa sih Pak visi misi Bapak ini? Intinya begini Pak, saya ingin mencalonkan diri jadi anggota Dewan Perwakilan dari Kecamatan Cibatu ini kan karena melihat saya prihatin Ya. melihat keadaan di kecamatan saya. Betul. Di Kecamatan Cibatu ini banyak pembangunan infrastruktur yang tertinggal, utamanya jalan-jalan seperti saudara-saudara kami yang ada di Desa Cikadu, di Desa Wanawali, itu banyak sekali jalan yang masih jelek Pak. Jadi pembangunan infrastruktur di sana sangat tertinggal jauh oleh kecamatan-kecamatan yang lain. Apalagi mungkin Kecamatan Cibatu ini kecamatan yang paling pinggir, Ya, ya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang, sehingga mungkin jalan daerah Wanawali, Cikadu, Ya, masuk salah satu RT di
daerah Balai Kambang itu, dari Solir, sangat jauh tertinggal itu pembangunan jalannya. Ya, mungkin salah satu penyebabnya karena jarang ada pejabat atau anggota DPRD yang melalui jalan itu. Sementara masyarakat di sana sangat membutuhkan infrastruktur yang baik. Karena mayoritas di sana itu penduduknya petani. Di sana ada lahan pertanian, luasnya sekitar 370 hektar. Oh banyak ya? Luas. Di sana mayoritas penduduknya petani. Sementara akses jalannya rusak. Sampai hari ini belum ada perbaikan di sana. Sehingga petani sangat terbebani oleh infrastruktur tersebut. Sudah pupuk mahal. Iya betul. Kedua, untuk ngangkut, biaya angkut dari sawah ke rumah itu juga mahal. Akhirnya penduduk mengeluh di sini. Mengeluhnya karena biaya kos produksinya atau kos penanaman dan pengangkutannya, kos panennya juga mahal. Ya. Ibarat orang usaha nggak keharti lah. Berarti itu target Bapak nih ya? Ya, salah satu PR saya ingin membantu masyarakat yang ada di saudara kita yang ada di daerah Cikadu, Wanawali yang jalannya masih terisolir. Itu Balai Kambang itu masuk desa mana? Balai Kambang itu desa satu RT di situ masuk ke desa Wanawali, Pak. Cuman dia berbatasan langsung dengan desa Cikadu. Itu panjangnya kurang lebih 5 km. Jalannya masih rusak luar biasa. Saya sangat prihatin melihat itu. Nah kemudian Pak, sebagai orang baru juga nih, calon anggota DPRD. Ini saya lihat juga kan daerah Cibatu ini sekarang ini industri lagi banyak nih Pak. Kayak gimana nih Pak? Untuk Kecamatan Cibatu sebetulnya kita dari segi industri juga tertinggal jauh, Pak. Di Kecamatan Cibatu ini kan seluruhnya ada 10 desa. Dari 10 desa tersebut yang masuk zona industri hanya 6 desa. 6 desa tersebut ada di Desa Cipinang, Desa Ciparung Sari, Desa Karya Mekar, Desa Cibatu, Desa Cilandak, dan Desa Cirangkong. Jadi zona industri yang ada di wilayah Kecamatan Cibatu yaitu ada di 6 desa. Nah, yang 4 desanya yaitu Kecamatan Cibatu wilayah selatan, Cikadu, Cipancur, Cibukamana, Wanawali itu masuknya zona pertanian. Sehingga di 4 desa tersebut tidak sampai hari ini belum bisa dibangun industri. Karena zonanya zona pertanian. Nah, di 6 desa tersebut sampai hari ini ada sekitar berdiri 35 pabrik. Oh banyak ya? 35 pabrik. Sementara pengangguran di wilayah kecamatan kami begitu banyak, ribuan mungkin. Ribuan. Nah, dengan adanya hanya 35 perusahaan, para pemuda di wilayah kami sulit untuk mencari pekerjaan. Sehingga mereka melamar mencari kerja ke wilayah yang ada di luar kecamatan Cibatu. Ketika mencari pekerjaan di luar wilayah kecamatan Cibatu otomatis itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap mungkin para oknum-oknum yang menyalurkan tenaga kerja di wilayah perusahaan yang ada di wilayah mereka. Itu sangat menjadi beban untuk para pemuda yang ada di kecamatan Cibatu. Nah, rencana saya ke depan, cita-cita saya ke depan, mudah-mudahan kecamatan Cibatu bisa ke depannya banyak dibangun pabrik-pabrik karena sudah masuk zona industri. Sehingga ketika perusahaan-perusahaan dibangun di wilayah kecamatan Cibatu, otomatis para pencari kerja, para pemuda yang ada di wilayah kecamatan Cibatu akan mudah mendapatkan pekerjaan karena pabriknya dibangun di wilayah kami. Tujuannya ke sana. Ketika para pemuda sudah banyak yang bekerja, otomatis pengangguran akan berkurang dan itu mengurangi beban orang tuanya. Dan masa depan mereka akan cerah, akan bagus ketika mereka sudah mempunyai pekerjaan. Berarti itu PR juga nih Pak ya? PR besar itu. Kecamatan Cibatu itu sendiri kayaknya kalau melihat dari pandangan Bapak sendiri kayak gimana nih pabrik-pabrik yang ada sekarang? Pabrik yang ada sekarang kebetulan di Kecamatan Cibatu ini yang ada ya seperti pabrik-pabrik beton ya. Iya. Pabrik beton itu kan mesin-mesin berat. Iya betul. Mereka bekerja di situ ibarat di bangunan. Iya. Ngaduk, ngecor kan. Tenaga kerja juga kurang begitu terserap, Pak. Oh iya. Karena mayoritas ada yang borongan, ada yang harian, ada yang bulanan kan begitu. Kami inginnya yang masuk ke wilayah Kecamatan Cibatu ya seperti garmen atau mungkin pabrik-pabrik elektronik, perusahaan-perusahaan Jepang. Ya, seperti yang ada di Campaka, pemirsa di Babakan saya tahu kan perusahaan-perusahaan Jepang ada di wilayah sana. Nah, Kecamatan Cibatu harapan saya ke depan ada perusahaan yang bisa menampung banyak tenaga kerja. Perusahaan Jepang dan perusahaan garmen itu India, Korea mungkin mudah-mudahan nanti bisa berinvestasi di wilayah Kecamatan Cibatu sehingga nanti yang dibutuhkan banyak karyawan yang bisa terekrut.
Berarti bukan hanya karyawan kontrak ya Pak ya, berarti berharapnya karyawan bisa karyawan tetap ya Pak ya. Betul. Nah kemudian satu lagi nih Pak, saya barusan keliling Pak lihat lokasi Bapak nih. Bapak katanya ini punya usaha besar nih Pak. Saya kagum melihat kemajuan pesat yang Bapak alami. Itu cerita awalnya gimana Pak? Bisa berbisnis limbah ini Pak? Cerita awalnya dulu ketika masih saya bujangan, Ya. saya kerja di salah satu perusahaan itu di pabrik kertas, Ya. namanya PT Gede Karang. PT Gede Karang itu anak cabang perusahaan media, Ya, ya. itu anak cabangnya perusahaan Pos Kota. Kebetulan direkturnya Pak Haji Tahar almarhum, Ya. sama Pak Harmoko, sama Ibu Sugiyarti. Ya. Nah, ketika moneter tahun 98, dolar mahal, Betul. tadinya pabrik PT Gede Karang yang memproduksi kertas koran itu Ya. menggunakan bahan baku impor dari luar negeri. Ketika moneter tahun 98 dan dolar mahal, sehingga bahan baku impor tidak bisa dibeli karena kos produksinya lebih mahal. Itulah diawali saya usaha di bidang kertas. Ketika memang pabrik Gede Karang membutuhkan bahan baku kertas untuk didaur ulang, Ya. dan memang peluangnya ada bahan bakunya di wilayah Jawa Barat. Di situ saya memulai usaha untuk mencari kertas bekas Ya. dan dikirim ke PT Gede Karang ke tempat pabrik saya bekerja. Dan alhamdulillah pada saat itu Pak Harmoko, Pak Haji Tahar memberikan peluang ke saya untuk ikut usaha, untuk ikut andil mensuplai bahan baku ke pabrik tersebut, sehingga perusahaan yang mungkin hampir kolap pada saat itu, akhirnya kami para karyawan diarahkan untuk membantu mencari bahan baku sehingga perusahaan bisa berjalan kembali, bisa normal kembali. Nah itu udah punya karyawan berapa nih Pak? Saya kebetulan kalau karyawan sih bukan karyawan tetap ya. Oh, iya. Kalau di gudang gini kan ibaratnya harian lah. Harian. Alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 60 orang. Banyak ya? Pekerja saya di sini, mereka kerja ngepres, muat bongkar, terus ada yang jadi supir, ada yang jadi kenek. Ya, alhamdulillah mayoritas tenaga yang saya rekrut tuh warga setempat, Ya, ya. warga lokal, yaitu warga desa saya, desa Cipinang. Mereka sudah puluhan tahun ikut saya, ya alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Iya. Berarti ini perusahaan udah lama ya Pak ya? Perusahaan saya Dari tahun berapa tuh awal? mulai dari tahun 98 98. bulan September saat itu ya sampai hari ini, itu sudah hampir 25 tahun saya kelola. Nah kemudian kembali nih Pak, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Kabupaten Purwakarta. Yel-yelnya apa sih Pak? Punya yel-yel nggak Pak? Apa sih? Atau moto kali? Yang saya untuk ini mobil khusus untuk masyarakat Kecamatan Cibatu, Ya. karena memang kita sudah 2 periode ini Ya. di Kecamatan Cibatu tidak ada keterwakilan yang menjadi anggota dewan. Jadi tahun 2014 orang-orang sekecamatan Cibatu yang hak pilih mencoblos calon dewan dan pilpres. Tahun 2019 seluruh masyarakat Kecamatan Cibatu yang sudah hak pilih mencoblos anggota dewan dan pilpres. Tapi dalam 2 periode tersebut 10 tahun tidak ada satu anggota dewan pun yang jadi di Kecamatan Cibatu. Hanya saya mengajak warga masyarakat sekecamatan Cibatu, hayu ke depan suara masyarakat Kecamatan Cibatu untuk calon dewan yang ada di Kecamatan Cibatu. Jadi yel-yelnya suara Cibatu untuk Cibatu. Oh, suara Cibatu untuk Cibatu. Wah, luar biasa. Kemudian apa lagi Pak? Mungkin selain yel-yel yang barusan atau daya minat masyarakat untuk Bapak bisa menarik masyarakat Cibatu selain yang barusan tuh yel-yel yang barusan. Ya intinya beginilah, karena saya kader partai dari PDI Perjuangan, presiden kita pun sekarang sudah 2 periode dari kader terbaik PDI Perjuangan. Ya, betul. Ketika pembangunan ke desa-desa yang memang program presiden ya, dengan adanya dana desa itu kan kepala desa se-Indonesia bisa membangun. Betul. Itu kan program langsung dari pemerintah Presiden, pusat, ya. dari Presiden Jokowi. Kalau pembangunan ingin berkelanjutan, Ya. desa-desa ingin lebih maju dari hari ini, Betul. ke depan menjadi lebih maju ya, menangkan calon dari PDI Perjuangan, Ya. jadikan Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia, penerusnya
kepemimpinan Bapak Jokowi. Karena beliau sudah sukses memimpin Jawa Tengah, Ya. dan 2 periode menjadi gubernur, dan cita-cita beliau betul ingin meneruskan program pemerintahan Pak Jokowi. Ya, betul. Pak Jokowi pun menjalankan program yang memang sudah diagendakan atau sudah direncanakan oleh Bung Karno. Alhamdulillah, mudah-mudahan warga Cibatu bisa kompak Amin. mendukung saya selaku caleg dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 5 dapilnya dapil 2, dan bisa mendukung calon presiden dari PDI Perjuangan itu Bapak Ganjar Pranowo. Berarti nomor urut Bapak nomor 5 ya? Nomor urut saya kebetulan nomor urut 5, dapilnya dapil 2, kertasnya warna hijau. Kertasnya warna hijau. Kertas suaranya warna hijau, partainya PDI Perjuangan, nomor urutnya nomor urut 5. Namanya di situ Haji Ahmad. Cukup ya Pak ya? Haji Ahmad. Ya. Nggak udah lebih, nggak udah kurang ya? Nama itu diberikan oleh orang tua saya, tidak ada panjangnya. Panjangnya. Tidak. Tapi itu membawa berkah ya Pak? Alhamdulillah, Ya. dengan nama tersebut ya Amin. pemberian orang tua saya berkah untuk kehidupan kami. Amin. Ya oke Pak, makasih banyak nih Sama-sama. wawancaranya. Itu pemirsa wawancara singkat saya dengan Pak Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.